Risma Nurjana, NIM 185211226 dari kelas MPS 4F akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah. Sebelum saya menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah, saya akan menampilkan beberapa slide pengenalan materi berikut ini. Bisa disaksikan. Pengertian dari lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan dengan prinsip syariah. Kemudian jenis-jenis dari lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua, yaitu depositori dan juga non-depositori. Contoh dari depositori adalah tabungan, deposito, dan juga giro. Kemudian prinsip operasional lembaga keuangan syariah, yaitu bebas maghrib, yang artinya tidak bersifat spekulasi, gharar, haram, riba, dan batil. Struktur pasar keuangan syariah. Yang pertama, obligasi syariah dan saham syariah. Yang kedua, pasar primer dan pasar sekunder. Yang ketiga, bursa efek dan perdagangan efek. Yang keempat, pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Kemudian regulasi sistem keuangan syariah. Yang pertama, meningkatkan informasi yang tersedia bagi investor. Yang kedua, memastikan kekuatan dan kesehatan perantara keuangan. Yang ketiga, memperbaiki kontrol kebijakan moneter. Setelah melihat tayangan pengenalan materi pada slide sebelumnya, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai pengertian lembaga keuangan syariah. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian lembaga keuangan syariah sendiri, namun di sini saya akan mengulainya kembali. Jadi pengertian dari lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berdasarkan dengan prinsip syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, suatu lembaga keuangan syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem ekonomi sosial. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depositori dan lembaga keuangan non-depositori. Saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan depositori terlebih dahulu. Jadi pengertian dari lembaga keuangan depositori adalah lembaga keuangan yang menarik dana secara langsung dan menyalurkannya kembali, terutama dalam bentuk kredit. Contohnya tabungan, deposito, dan giro. Pengertian dari tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, atau giro, dan alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemudian yang selanjutnya saya akan menerangkan mengenai pengertian deposito. Apa sih deposito itu? Jadi deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu giro. Giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, PG, atau surat perintah penarikan lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Yang selanjutnya adalah struktur lembaga keuangan syariah. Terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit, juga melakukan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari satu, bank umum syariah, yang kedua bank pembiayaan rakyat syariah, dan yang ketiga adalah unit usaha syariah. Dalam upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia didukung secara intensif oleh 3 lembaga, yaitu BI, DSN MUI, dan Komite Akuntansi Syariah Ikatan. Akuntan Indonesia
secara operasional dibina oleh BI, sedangkan pembinaan dan pengawasan pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh DSN MUI. Kemudian yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non-bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari pasar modal syariah, pasar uang syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pensiun syariah, perusahaan modal ventura syariah, lembaga pembiayaan syariah, perusahaan pengadilan syariah, dan lembaga syariah mikro. Secara operasional dibina dan diawasi oleh Bapepam Lembaga Keuangan, sedangkan sisi pemenuhan dari segi prinsip syariah dilakukan oleh DSN MUI. Lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia antara lain Dewan Syariah MUI yang memegang otoritas dari sisi pemenuhan prinsip syariah. Sedangkan secara kelembagaan dan operasional pembinaan dilakukan oleh OJK. Kemudian, untuk memenuhi persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah dipercayakan pada Badan Arbitrasi Syariah Nasional dengan cara non-litigasi. Adapun secara litigasi menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Struktur pasar keuangan syariah. Yang pertama terdiri dari obligasi syariah dan saham syariah. Pengertian dari obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang diwajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan saham syariah adalah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak atas suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengolahannya sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer merupakan penawaran saham pertama kali dari emiten kepada pemodal selama waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan pasar sekunder, harga sahamnya di pasar sekunder berlakukan secara dengan ekspektasi pasar. Yang ketiga yaitu bursa efek dan perdagangan efek. Perdagangan bursa efek berupa saham, obligasi, dan juga sertifikat. Yang keempat yaitu pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah yaitu yang pertama sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah. Kemudian yang kedua yaitu sertifikat wadiah Bank Indonesia. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan mengenai lembaga keuangan syariah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.